Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman dimanapun dan kapanpun saat teman-teman menonton video ini. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Tasya Zawadifa dari D4 Manajemen Aset Publik Angkatan 23. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang teori produksi pertemuan keempat chapter ke-6. Simak yuk! Oke, jika di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ketiga, kita tentang membahas nih salah satu unit dari ekonomi ya, yaitu konsumen. Pada pembahasan kali ini, bahasan ekonomi mikro kita akan beralih ke unit ekonomi lainnya, yaitu perusahaan. Kenapa sih kita harus membahas tentang perusahaan gitu ya? Jadi karena memang di semester 2 ini kita akan lebih membahas tentang microeconomics, ilmu ekonomi mikro, yang dimana ilmu yang akan membahas tentang perilaku unit ekonomi, yaitu dari konsumen, perusahaan, investor, pasar secara individual, bagaimana mereka membuat pilihan dalam keterbatasan. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang perusahaan. Nah, bahasan tentang perusahaan ini akan mencakup tiga hal utama, teman-teman. Yang pertama adalah teori produksi. Ini akan kita bahas di chapter 6 di video kali ini, dan ada biaya produksi yang akan dibahas di next video, dan ada optimalisasi profit yang akan dibahas oleh mentor berikutnya. Oke teman-teman, di teori produksi kali ini kita akan bagi menjadi 4 cakupan bahasan. Yang pertama ada perusahaan dan keputusan produksi, yang kedua ada produksi dengan 1 input variabel, yang ketiga ada produksi dengan 2 input variabel, dan yang keempat ada skala hasil. Nah, untuk teman-teman tahu, cakupan bahasan ini aku ambil dari RPSOB Mikroekonomi, yang di sana terdapat pertemuan keempat tentang teori produksi ada 4 capaian gitu ya, yang dimana 4 capaian itu aku tuangkan dalam PPT yang aku buat sendiri, tapi sumbernya dari RPS, buku Pindik, dan dari PPT-nya Pak Teguh. Sub yang pertama yaitu tentang perusahaan dan keputusan produksi, aku bagi lagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama adalah mengapa sih harus ada perusahaan gitu. Yang kedua, keputusan produksi, yang ketiga input dan fungsi produksi, dan yang keempat technically efficient versus inefficient technically. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih harus ada perusahaan gitu? Kenapa harus ada perusahaan kalau misalnya kita aja bisa memproduksi baju gitu? Kenapa harus ada perusahaan kalau misalnya tenaga kerja yang independen bisa memproduksi sebuah mobil gitu? Kenapa harus ada perusahaan? Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu pabrik mobil. Nah, pada dasarnya, mobil ini memang bisa diproduksi oleh sejumlah tenaga kerja yang independen. Contohnya, tenaga kerja yang terampil di bidang otomotif. Tapi pikirkan ya teman-teman, bagaimana sulitnya para tenaga kerja independen ini memutuskan siapa yang mengerjakan tugas tertentu dalam memproduksi mobil, entah itu membeli barang mentahnya, memutuskan kombinasi input dari bahan mentah tersebut, merakit mobil tersebut, dan menjualnya serta menegosiasikan biaya dari setiap tugas yang ia kerjakan. Sangat sulit, bukan? Nah, hadirnya perusahaan ini akan menawarkan sebuah koordinasi gitu ya, yang akan mengintegrasikan atau menyatukan elemen-elemen yang ada di pabrik mobil tersebut, yang akan memungkinkan barang dan jasa diproduksi secara jauh lebih efisien. Nah, di perusahaan itu akan ada sebuah manajer gitu ya, yang akan mengawasi setiap elemen-elemen yang ada di pabrik mobil itu. Nanti tenaga kerjanya akan diawasi dari setiap tugas dan fungsi yang ia berikan, dan upah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut. Teman-teman, aku izin off cam karena kalau on cam nanti ketutup materinya.
Oke, kita lanjutkan ke keputusan produksi. Nah, bagaimana sih sebuah perusahaan ini menghasilkan sebuah keputusan produksi gitu. Nah, keputusan produksi itu dapat dicapai dengan 3 tahap. Yang pertama adalah teknologi produksi. Jadi, perusahaan ini harus tahu bagaimana proses produksinya, yaitu bagaimana teknologi yang digunakan untuk mengolah input menjadi barang dan jasa. Contohnya misalnya kita sebagai produsen gitu ya, kita memerlukan cara yang praktis untuk membuat input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan mentah agar dapat diubah menjadi output, misalnya mobil, televisi, pakaian, dan sebagainya. Seperti halnya konsumen, kalau misalnya kita lihat lagi ke pertemuan ketiga yaitu tentang teori konsumsi, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan dari membeli beragam kombinasi barang. Produsen pun juga dapat menghasilkan tingkat output tertentu dengan menggunakan berbagai kombinasi input. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua adalah kendala biaya. Kendala biaya artinya perusahaan ini juga harus tahu karakteristik harga input yang digunakan, seperti upah pekerja, sewa modal, dan sebagainya, karena ingin meminimalkan biaya produksi. Uh, di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga, di teori konsumsi, kita mengetahui bahwa konsumen ini juga terkendala oleh anggaran gitu ya, ada keterbatasan anggaran, yaitu ada namanya budget constraint yang akan digambarkan dengan budget line gitu. Di teori produksi kita juga akan mengenal adanya kendala biaya atau cost constraint. Nah, jadi perusahaan ini harus memperhatikan biaya produksinya karena biaya yang dimiliki perusahaan ini juga terbatas gitu. Jadi perusahaan harus tahu harga-harga dari setiap inputnya. Jadi dengan perusahaan itu tahu tentang teknologi produksi, tentang bagaimana proses produksinya, yaitu bagaimana ia mengolah input menjadi barang dan jasa, dan tahu tentang harga-harga dari setiap input, maka perusahaan ini dapat memilih input yang nantinya akan diolah menjadi output gitu, yang akan kita lakukan di tahap ketiga, yaitu pilihan input. Jadi setelah tahu karakteristik produksi dan harga input, perusahaan akan menentukan kombinasi input yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya adalah input dan fungsi produksi. Yang pertama ada input produksi. Perusahaan ini akan menerima input dan mengubahnya menjadi output. Proses produksi ini, yaitu yang mengubah input menjadi output, yang merupakan esensi dari apa yang dilakukan perusahaan. Jadi, kegiatan utama perusahaan itu adalah mengubah input yang ia punya atau mengubah input yang diterima menjadi sebuah output yang dapat diperjualbelikan gitu. Input inilah yang disebut juga dengan faktor produksi. Nah, di semester pertama, yaitu di pengantar ilmu ekonomi, kita mengenal adanya faktor produksi juga kan, dari natural resource, dari capital yang terdiri dari human capital dan physical capital, dan nanti juga ada teknologi, dan juga ada labor gitu. Di sini di input produksi juga bisa kita sebut juga dengan faktor produksi. Nah, di bab ini input dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kita bagi lagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terampil. Ada tukang kayu misalnya, ada insinyur. Kalau misalnya nih perusahaannya itu adalah perusahaan kria gitu, jadi sangat dibutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang ukir-ukiran. Yang kedua ada tenaga kerja tidak terampil, dan yang ketiga ada kewirausahaan. Jadi nanti bisa digambarkan dari sebuah manajer perusahaan. Yang kedua ada bahan mentah. Bahan mentah ini misalnya tepung, telur, dan barang lain yang dapat diubah menjadi barang jadi. Yang ketiga ada modal. Modal ini terdiri dari lahan, bangunan, mesin, dan peralatan lain, dan juga persediaan. Pokoknya nanti yang akan menunjang proses produksi perusahaan gitu. Nah, yang kita kenal, faktor-faktor produksi yang kita kenal di PIE itu, di semester pertama itu sebenarnya sudah termasuk dalam ketiga kategori ini. Jadi tenaga kerja ini labor ya, kita masukkan ke tenaga kerja. Bahan mentah kayak natural resource itu kita masukkan juga di bahan mentah. Modal ini lahan, bangunan, mesin itu kita masukkan ke
physical capital, terus human capital kita masukkan ke tenaga kerja gitu. Jadi sama aja, cuma memang di bab ini kita kenal inputnya itu dibagi menjadi 3 kategori, ada tenaga kerja, bahan mentah, dan modal. Kita lanjutkan ke fungsi produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi produksi? Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan output tertinggi yang dapat diproduksi oleh perusahaan atas setiap kombinasi spesifik dari setiap input. Jadi, di sini adalah fungsi produksi adalah fungsi yang menggambarkan output tertinggi yang dapat diproduksi oleh perusahaan atas setiap kombinasi spesifik dari setiap input. Nah, teman-teman, di sini ada fungsi produksi yang kita tuliskan dalam sebuah persamaan matematika, yaitu Q sama dengan FKL. Jadi, persamaan Q atau produksi, kuantiti produksi itu akan dipengaruhi oleh capital dan labor. Kenapa hanya capital dan labor saja? Nah, di sini ada penyederhanaan. Jadi sebenarnya faktor produksi itu kan banyak kan. Ada bahan mentah gitu, ada natural resource, ada capital, ada labor, ada teknologi. Tapi di sini memang kita hanya sederhanakan pembahasan khusus untuk bab ini hanya ada 2 input saja, ada labor dan ada capital. Nah, di mana nanti capital dan labor ini akan memengaruhi dari nilai Q-nya gitu. Jadi fungsi umum produksinya itu seperti ini. Tapi nanti turunannya itu ada banyak teman-teman. Misalnya nanti Q sama dengan 2K plus 2L, Q sama dengan akar KL, Q sama dengan 5K min 6L gitu. Jadi ada banyak turunannya. Nah, fungsi umumnya itu seperti ini. Jadi kita mengartikannya quantity ini akan berubah yang nilainya itu akan dipengaruhi oleh nilai K dan L, nilai capital dan labor. Jadi K dan L ini sebagai variabel yang akan memengaruhi nilai Q. Sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa fungsi produksi itu akan menggambarkan jumlah maksimum output yang dapat diperoleh atas berbagai kombinasi input. Dari fungsi produksi itu kita mendapatkan 2 kondisi. Yang pertama adalah jika output yang dihasilkan lebih kecil dari output maksimal yang bisa dihasilkan oleh kombinasi input disebut technically inefficient. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gambarkan dalam sebuah kurva? Nah, di sini ada kurva fungsi produksi ya. Di sini ada kurva fungsi produksi, ada kurva total product sih sebenarnya. Kurva total product. Ini ada fungsi produksinya, ada Q sama dengan FL, di mana di sini hanya satu variabel input saja, hanya ada satu uh, input variabel gitu ya, satu input variabel yang berpengaruh. Di sumbu Y-nya itu ada quantity dan sumbu X-nya ada labor sebagai variabel inputnya. Di sini, jika output yang dihasilkan lebih kecil dari output maksimal yang bisa dihasilkan oleh kombinasi input disebut technically inefficient. Nah, di mana di kurva ini, di garis biru ini teman-teman, ini merupakan output maksimal yang bisa dihasilkan dari kombinasi input yang input perusahaan gitu ya. Di sini ada output maksimalnya di garis biru ini. Kalau misalnya output yang dihasilkan itu kurang dari output maksimal yang bisa dihasilkan perusahaan, itu merupakan technically inefficient. Misalnya ini di titik A dan D. A dan D ini kan kurang nih dari output maksimal yang bisa dihasilkan perusahaan. Ini ada di bawah garis. Di bawah garis Q sama dengan FL, di bawah garis total produksi. Nah, ini namanya technically inefficient karena perusahaan ini menghasilkan outputnya lebih kecil dari output maksimal yang bisa dihasilkan perusahaan. Tapi kalau misalnya output yang dihasilkan itu sama dengan jumlah maksimal output dari kombinasi input yang digunakan disebut technically inefficient. Apabila titik-titiknya, apabila output yang dihasilkan gitu ya kita gambarkan di titik-titik ini, titik C dan D yang mengenai garis Q sama dengan FL atau garis total produksi, maka ini disebut juga dengan technically efficient.
Bagaimana kalau misalnya titik-titik ini ada di atas garis Q sama dengan FL? Bagaimana kalau ada di sini? Kalau ada di sini, nah itu namanya impossible output ya. Jadi outputnya itu tidak mungkin dihasilkan jika ada di titik tersebut karena memang itu lebih dari output maksimal yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Tentang produksi dengan satu input variabel. Nah, sebelumnya aku nyinggung fungsi produksi itu kan Q sama dengan FKL, di mana quantity atau output produksi itu akan dipengaruhi oleh capital dan labor sebagai input variabelnya. Nah, di subbab ini kita akan fokus membahas satu input variabel saja. Serta di sub bab ini aku bagi menjadi subbagian, beberapa subbagian. Yang pertama ada total production function, yang kedua ada increasing marginal return versus diminishing marginal return versus diminishing total return, yang ketiga ada average product, yang keempat ada hubungan TP, AP, dan MP, dan yang keempat ada produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya adalah total product function. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan total product function dengan outputnya itu semikonduktor dan inputnya adalah labor. Di sini ada outputnya ya, outputnya di sumbu Y dan inputnya yaitu labor di sumbu X. Nah, di sini ada kurva total product function. Jadi, total product function adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara total output dan jumlah input yang digunakan. Di sini inputnya, ingat, hanya ada satu, yaitu labor ya, karena yang lainnya kita anggap tetap. Jadi, yang berpengaruh hanya labor. Penambahan labor akan berpengaruh pada perubahan kuantiti, tapi kuantitinya semakin naik atau semakin turun. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa kurvanya itu awalnya naik, tapi dalam kondisi tertentu gitu ya, seiring dengan penambahan labor, maka kuantitinya justru semakin turun. Di kurva ini kita dapat bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada increasing marginal return, ada diminishing marginal return, dan ada diminishing total return. Nah, increasing marginal return ketika ada kenaikan penambahan kuantiti. Jadi, ketika kita menambahkan 6 unit ya di sini. Ketika kita menambahkan 6 unit labor, apa yang terjadi pada kuantiti ini? Kalau misalnya di increasing marginal return, ketika kita menambahkan 6 unit labor, maka akan terjadi kenaikan penambahan kuantiti. Di sini dari 0 ke 30 kan 30. Dari 30 ke 96, 66. Dari 96 ke 162, 66. Nah, di sini sudah tidak terjadi kenaikan penambahan. Dari labor 12 ke 18. Dari 12 ke 18 sudah tidak terjadi kenaikan penambahan ya. Jadi penambahannya tetap 66 ke 66. Nah, dari 162 ke 192 terjadi penambahan hanya berkisar 30 saja. Nah, ini artinya terjadi penurunan penambahan dari 66 ke 30. Jadi ada penurunan penambahan. Nah, ini namanya diminishing marginal return. Dari 162 ke 192 hanya terjadi penambahan 30, yang mana sebelumnya penambahannya 66. Nah, inilah dari 66 ke 30 adanya diminishing marginal return, adanya penurunan penambahan kuantiti. Selanjutnya, jika lebarnya itu 24 ke atas gitu ya, 24 ke 30. Nah, di sini kuantitinya sudah semakin turun ya. Jadi tidak ada penambahan kuantiti. Tidak ada penambahan kuantiti, justru ada penurunan kuantiti. Nah, makanya kurva total product functionnya jadi semakin turun. Nah, di sini di area ini namanya diminishing total return. Di sini ada increasing marginal return, ada diminishing marginal return, dan ada diminishing total returns. Slide ini merupakan
pembahasan ya sebenarnya dari slide sebelumnya, yaitu increasing marginal return adalah keadaan di mana penambahan lebar, penambahan input akan membuat output dan jumlah penambahan output ini semakin lama semakin besar. Tadi ya dari 30 ke 66 itu kan adanya increasing rate gitu. Ada penambahan quantity atau penambahan output dan jumlah outputnya ini semakin lama semakin besar. Nah, selanjutnya ada diminishing marginal return, yaitu keadaan di mana penambahan input akan menambah output, tapi jumlah penambahan outputnya akan semakin lama semakin berkurang. Nah, tadi ya, dari 66 ke 30, nah itu sudah ada penurunan penambahan. Harusnya kan lebih dari 66, tapi ini kurang dari 66. Nah, itu terjadi penurunan penambahan. Selanjutnya ada diminishing total return, adalah keadaan di mana penambahan input justru menurunkan total outputnya. Selanjutnya adalah average product atau produk rata-rata. Jadi, average product adalah rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap input. Nanti kita mengenal adanya average product of labor. Kenapa of labor? Karena di subbab ini kan produksi dari satu input variabel ya, dan kita asumsikan labor lah yang berpengaruh di produksi kita kali ini. Jadi adanya average product of labor adalah rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Nanti jika average product of capital, jadi rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap capital. Nah, nanti kita rumuskan dalam persamaan matematika, yaitu APL. APL artinya apa? APL artinya average product of labor. L di sini artinya labor. Sama dengan total product per quantity of labor sama dengan Q per L. Nah, di sini contohnya ada labornya 6, kuantinya 30. Jadi APL-nya sama dengan 5. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Saat labornya 12, kuantinya 96, maka APL-nya 96 bagi 12 sama dengan 8. Dan seterusnya. Kita lanjutkan ke marginal product function. Nah, marginal product adalah tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu unit input. Nah, di sini karena kita membahas labor sebagai unit variabelnya ya, kita masih membahas satu unit variabel, yaitu labor gitu ya, kita asumsikan tenaga kerja sebagai unit variabelnya, maka marginal product of labor adalah tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu unit labor atau pekerja. Kalau misalnya kita gambarkan, kita turunkan gitu ya dalam persamaan matematika, MPL artinya marginal product of labor sama dengan change in total product atau perubahan total product dibagi change in labor. Perubahan tenaga kerja atau perubahan pekerja sama dengan delta Q per delta L. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa rumus ini dipakai jika kondisinya terdapat dua titik, yaitu ada Q2, Q1, ada L2, L1. Tetapi, kalau misalnya hanya ada satu titik, maka kita akan memakai rumus gradien dari garis yang bersinggungan dengan kurva total produksi. Kurva total produksi gitu. Nah, kenapa kita memakai kurva total produksi? Karena kurva total produksi adalah kurva yang berkaitan dengan quantity dan labor gitu. Jadi, kalau misalnya hanya ada satu titik, ini kan kondisinya dua titik ya. Rumus ini dipakai dengan kondisi dua titik. Kalau misalnya satu titik, nanti rumusnya gradien dari garis yang bersinggungan dengan kurva total produksi. Oke. Jadi marginal product ini nanti rumusnya ada dua ya teman-teman. Ada rumus yang dua titik dan ada yang satu titik. Dan satu titik itu nanti kita pakai gradien dari garis yang bersinggungan dengan total produk. Nah, di sini ada labor ya, ada penambahan labor. Penambahan lebarnya satu aja nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada quantity. Ada quantity di sini semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, naik, naik. Nah, di sini sudah terjadi penurunan ya teman-teman. Nah, di saat MPL-nya itu negatif, kuantitinya menurun. Tapi sebenarnya di sini sudah terjadi penurunan
marginal. 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini sudah terjadi penurunan marginal ya. Dari 13, 12, 10, 9, 8 sampai akhirnya negatif, dan juga kuantitinya juga menurun saat marginal produknya negatif.